Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anargia Peridipat Tristanandana dengan NIM C1103 dari Paralel 3 akan menjelaskan sedikit atau sebagian materi dari praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik dari pertemuan kedua hingga ke pertemuan 11. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, oke. Dan ini merupakan list atau daftar materi yang akan saya jelaskan, yakni ada ciri seksual primer dan sekunder, perkembangan gonad dan gambaran histologis, GSI dan HSI, diameter dan fekunitas telurikan, induksi hormonal, rekayasa kelamin, bioasai, dan preservasi gonad. Yang pertama ada ciri seksual primer dan sekunder. Apa itu ciri seksual primer? Ciri seksual primer merupakan ciri seksual yang ditandai dengan adanya organ yang berhubungan dengan proses reproduksi secara langsung. Sedangkan ciri seksual sekunder merupakan ciri yang dilihat dari tanda-tanda selain dari sifat seksual primer, seperti bentuk tubuh, warna, ataupun organ lainnya. Nah, di dalam ciri seksual primer dan sekunder ini terdapat istilah yang bernama dimorfisme dan dikromatisme. Apa itu dimorfisme? Dimorfisme merupakan perbedaan seksual antara jantan dan betina berdasarkan perbedaan bentuknya, seperti bentuk tubuh misalnya lebih besar ataupun lebih kecil. Sedangkan dikromatisme merupakan perbedaan antara jantan dan betina berdasarkan perbedaan warnanya. Bisa dilihat dari contohnya ikan hias seperti gapi ataupun cupang, yang dimana ikan jantannya itu lebih cerah gitu, lebih indah lah istilahnya warnanya daripada yang betina. Oke, next ada materi perkembangan gonad dan gambaran zoologis dari organisme akuatik. Adapun tujuan dari mengetahui perkembangan gonad ikan, yaitu mengetahui karakteristik pemijahan pada beberapa jenis ikan dan mampu mengetahui waktu yang tepat untuk memijahkan ikan. Adapun dua cara untuk mengetahui perkembangan gonad ikan, yakni secara morfologis dan histologis. Nah, secara morfologisnya itu kita dapat membedah ikannya, diambil gonadnya, lalu kita amati, kita bandingkan dengan literatur yang sudah ada pada fase berapakah TKG dari gonad ikan tersebut. Misal TKG 1 kah, 2 kah, atau 3 mungkin. Nah, seperti itu. Sedangkan histologis, ada di slide sini, itu merupakan studi sel atau jaringan hewan dan jaringan hewan atau tumbuhan dengan menggunakan metode pewarnaan dan pemotongan secara mikroskopis di bawah mikroskop. Nah, jadi beda dengan morfologis, histologis ini kita itu nggak cuma diambil gunanya saja, tapi kita potong, lalu kita warnai dengan menggunakan acetokarmin biasanya, dan kita amati di bawah mikroskop. Itu. Lalu yang selanjutnya ada TKG. Nah, seperti yang sudah saya sebut sebelumnya ya, TKG. Ya, apa itu TKG? TKG merupakan suatu tahap tertentu dalam perkembangan gonad yang dalam proses tertentu sebagian besar hasil metabolismenya akan tertuju pada perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Nah, pada TKG sendiri itu dia ada 5 tingkatan atau 5 fase, yaitu TKG 1, TKG 2, TKG 3, TKG 4, dan TKG 5. Selanjutnya ada GSI dan HSI. Nah, apa itu GSI? GSI merupakan perhitungan massa gonad sebagai proporsi dari total massa tubuh. GSI itu dapat disebut sebagai Gonadosomatic Index ya. Nah, GSI ini itu dipelajari sebagai pemastian kapan musim pemijahan pada ikan jantan dan betina itu berlangsung. Sedangkan HSI atau Hepatosomatic Index merupakan berat hati ikan yang dinyatakan dalam persentase dari total berat badan ikan. Adapun cara untuk menghitung GSI dan HSI. Yang pertama GSI yakni 100 dikali bobot gonad per bobot tubuh. Semuanya menggunakan gram. Dengan hasil GSI itu berupa persen. Untuk rumus virtual HSI sama dengan GSI, hanya saja bobot gonad digantikan dengan bobot hati. Nah, di sini saya dapat satu jurnal ketika mengerjakan artikel saya, yang dimana itu GSI dan HSI itu ternyata dapat dimanipulasi
dengan menggunakan hormon GnRH analog plus antidopamin melalui pakan. Itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh Sharif et al. 2021. Oke, selanjutnya ada diameter telur dan fekunditas ikan. Nah, apa itu diameter telur? Diameter telur merupakan ukuran telur ikan sebelum dibuahi, yang ditentukan berdasarkan panjang garis tengah telur untuk dinilai kematangannya yang diukur pada mikroskop lalu dikonversi. Dan selanjutnya ada fekunditas telur. Fekunditas adalah jumlah dari telur ikan yang telah matang dan masih berada di dalam tubuh ataupun gonad ikan dan bisa disebut sebelum dilepaskan pada saat ikan membidih. Nah, jadi kenapa diameter dan fekunditas telur ini kayak disatuin gitu? Karena mereka itu saling keterkaitan ya. Kenapa demikian? Karena jika diameter telurnya itu semakin besar, maka fekunditas telurnya itu akan semakin rendah. Sedangkan apabila diameter telurnya itu kecil, maka fekunditas telurnya pun akan semakin besar. Karena kan jika jika kita kaitkan dengan logika ya, diameter telurnya gede nih, ukurannya gede, maka otomatis yang bisa dikeluarkan ataupun yang bisa ditampung di dalam gona itu kan akan sedikit ya. Otomatis yang dikeluarkan tuh jadi sedikit juga, jadinya kuantitas itu kecil. Sedangkan apabila diameternya itu kecil atau ukuran telurnya itu kecil, maka otomatis telur yang dapat ditampung dihasilkan di dalam gona tuh akan banyak itu, dan otomatis keluarnya juga akan banyak sehingga fekuditas telurnya itu tinggi. Nah, jadi seperti itu tuh ya kurang lebih. Nah, untuk fekuditas sendiri tuh bisa dihitung dengan menggunakan rumus metode gravimetrik, yakni dalam kurung G kapital per G kecil dikali N. Nah, apa itu G besar ataupun G kapital? Itu merupakan berat gonad total. Sedangkan G kecil merupakan berat gonad sampel ataupun berat gonad yang kita ambil, yang kita potong. Dua-duanya dalam bentuk gram dan dikali jumlah telur sampel dalam bentuk butiran. Nah, lalu lanjut ke materi induksi hormonal. Menurut Zat Majid et al. 2017, penggunaan hormon berperan dalam ovulasi dan peminjahan pada indukan ikan liar yang sudah lanjut usia secara reproduksi. Oosis melalui perlakuan dalam hormon eksogen. Salah satu hormon yang dapat digunakan yakni gonadotropin releasing hormone atau GnRHA dengan pemberian melalui suntikan. Selanjutnya, menurut Hadiranto et al. 2017, hormon yang berperan dalam proses maturasi gonad dan ovulasi pada ikan adalah HCG atau Human Chorionic Gonad. Gonadotropin, kurang lebih seperti itu. Hormon HCG dapat merangsang steroidogenesis seperti sekresi testosteron dan estradiol sehingga membantu proses reproduksi ikan. Adapun jenis-jenis metode induksi hormonal ada tiga, yakni metode oral, metode perempaman, dan metode penyuntikan. Oral itu merupakan hormon metode induksi hormonal yang diberi melalui pakan. Jadi entah itu pakannya direndam dalam larutan hormon ataupun disuntikan ke dalam pakannya gitu. Intinya dimasukin ke dalam pakannya lah. Lalu untuk perendaman itu ya seperti namanya, ikannya direndam di larutan hormon begitu dengan dosis tertentu, dan penyuntikan ya disuntik menggunakan syringe. Nah, untuk penyuntikan ini ada dosisnya, yakni ikan lele sebesar 0,5 ml per kilo, ikan mas 0,6 ml per kilo, dan ikan patin 0,7 ml per kilo. Dengan pengenceran 1/3, yakni 1 ml vaprim dan dibanding 3 larvis. Nah, jadi misalkan kita pakai 3 ml vaprim nih, nah jadi kita pakai 9 larvis. Gitu. Oke, selanjutnya ada seks reversal. Maksud saya rekayasa kelamin. Nah, rekayasa kelamin yang akan dibahas yakni seks reversal. Apa itu seks reversal? Seks reversal merupakan suatu proses diubahnya jenis kelamin ikan secara buatan dari jantan secara genetik menjadi betina, fenotip, ataupun sebaliknya. Jenis kelamin ikan dibalikkan pada saat diferensiasi kelamin. Jadi ketika pembentukan kelamin secara fenotip pada saat otak dan embrio masih
berada pada keadaan bipotensial. Nah, pada seks reversal ini terdapat dua macam metode, yakni feminisasi dan maskulinisasi. Feminisasi itu merupakan teknik yang dapat mengubah sel kelamin jantan jadi betina. Sedangkan maskulinisasi merupakan teknik yang dapat mengubah sel kelamin betina menjadi jantan. Adapun tujuan dan manfaat dari seks reversal ini, tujuannya itu untuk menghasilkan populasi yang berkelamin sama ataupun tunggal atau monoseks. Dengan manfaatnya berupa mendapatkan ikan dengan pertumbuhan cepat, mencegah pemijahan liar, dan mendapatkan penampilan baik. Nah, karena seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya ya, kalau misalkan ada beberapa spesies ikan, dia itu ikan jantannya lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan ikan betinanya. Begitupun sebaliknya, ikan betinanya lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan ikan jantan. Nah, makanya diciptakannya lah seks reversal ini. Lalu ada bioassay. Apa itu bioassay? Bioassay atau biological assay merupakan suatu metode yang menggunakan suatu bahan untuk diujikan pada suatu makhluk hidup melalui reaksi agar sifat, konstitusi, dan potensi dari suatu bahan tersebut tuh dapat terukur. Pada dasarnya, bioassay dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan konsentrasi atau potensi agen fisik, kimia, atau biologis dengan cara membandingkan hasil pengujian dari tiap agen yang diujikan pada suatu makhluk hidup. Nah, pada bioassay ini tuh terdapat suatu istilah ya bisa dibilang yang namanya tuh ELISA. Apa itu ELISA? ELISA merupakan teknik biokimia yang banyak digunakan di bidang imunologi. Teknik ELISA ini diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Peter Perelman dan Eva Engvall dengan tujuan untuk menganalisis adanya reaksi antigen dengan antibodi di dalam suatu sampel. Nah, adapun beberapa manfaat dari ELISA. Yang pertama yakni untuk mendeteksi residu obat seperti antibiotik nitrofuran, untuk mendeteksi penyakit seperti bakteri dan virus, dan untuk mendeteksi hormon seperti hormon estradiol dan testosteron. Nah, adapun 4 jenis ELISA. Yang pertama yakni direct, yakni ELISA untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen dengan menggunakan antibodi spesifik. Nah, ELISA jenis ini itu merupakan teknik paling sederhana. Lalu lanjut ada ELISA indirect. ELISA indirect itu untuk mendeteksi antibodi dan memiliki dua lapisan yaitu antibodi primer dan sekunder. Lalu selanjutnya ada ELISA sandwich. ELISA sandwich juga untuk mendeteksi antigen. Prinsipnya mirip dengan ELISA direct, tetapi larutan antigen yang diinginkan itu tidak perlu untuk diverifikasi. Lalu lanjut ada ELISA kompetitif. ELISA kompetitif ini memiliki prinsip dasar yang menambahkan suatu kompetitor ke dalam mikrotiter. Nah, lalu lanjut terakhir ada preservasi gonad. Preservasi gonad untuk saat ini itu yang baru dilakukan dan mungkin hanya bisa dilakukan itu baru preservasi sperma saja. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan preservasi sperma. Oke. Apa itu preservasi sperma? Preservasi sperma merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat fungsional dari sperma. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan dalam preservasi sperma ini yakni dengan menggunakan metode kriopreservasi. Apa itu kriopreservasi? Kriopreservasi merupakan proses pengawatan sampel biologis dalam jangka waktu yang lama dengan menggunakan suhu yang rendah atau dalam keadaan beku. Teknik kriopreservasi ini menjadi salah satu teknik yang paling penting untuk konservasi spesies yang terancam punah. Adapun tujuan dari preservasi sperma yakni untuk intensifikasi produksi benih, menghindari gamet mengalami overripening dan dapat menggantikan biaya pemeliharaan induk. Ya, mungkin sekian saja penjelasan dari saya dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan ataupun acuan yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Oke, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Segala bentuk macam saran, kritik, pertanyaan itu welcome, sangat sangat diapresiasi. Jadi silahkan dapat ditulis melalui kolom komentar
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.